tadi sudah saya sampaikan ya, saya spill di awal bahwa bisa nggak sih seseorang itu belajar secara otodidak atau belajar dari apa yang ada di sekitarnya terus kemudian meraih sukses. Nah, ternyata ada, ya. Ya, seperti pepatah bilang bahwa seseorang ini kadangkala bahkan harus ya nekat keluar dari zona kenyamanan untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, ini ada salah satu kisah menarik dari seorang tukang listrik asal Amerika Serikat namanya Sidney Benchright-Kuto. Nah, ini bisa menjadi contoh buat kita dari pepatah itu. Nah, sejak tahun 2010, Sidney bekerja sebagai tukang listrik panggilan. Nah, sesekali ia juga menjalani pekerjaan sebagai penyanyi hip hop untuk menambah penghasilan dia. Namun, selama melakukan aktivitas, dia mengaku tidak puas dari apa yang dia kerjakan dan dapat hasilnya. Sebab itu semua tidak bisa menggapai mimpinya untuk mencapai kebebasan finansial. Ya, kemerdekaan finansial. Apalagi dia ini sudah punya anak dan istri yang membuat beban finansialnya makin besar. Alhasil pada tahun 2020 yang lalu dia memutuskan keluar zona nyaman dan berniat memulai bisnis baru. Dan seperti diungkapkannya kepada Insider, dia mengaku ingin punya bisnis yang kreatif, fleksibel, tidak melelahkan, tapi menguntungkan. Sayang, keinginan itu tidak sebanding dengan keterampilan yang dimilikinya. Dia sama sekali tidak punya pengalaman bisnis, tapi dia tidak menyerah. Dia pantang menyerah, dia terus berusaha, terus berjuang dan memutuskan belajar bisnis dari nol. Nah, ini dia. Hanya melalui YouTube. Wow. Rupanya dia ini rutin menonton video tutorial sampai 5 jam soal keterampilan pemasaran, periklanan, dan desain grafis. Nah, selain itu dia juga selalu membaca buku bisnis seperti Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki ya, yang dulu jadi pegangannya teman-teman di MLM tuh. Nah, kemudian semua itu dilakukan dari pagi sampai larut malam. Pada akhirnya bermodalkan pengetahuan dari YouTube inilah Sidney memulai bisnis melalui e-commerce dan bisnis pertamanya adalah menjual minuman keras. Nah, ini jangan dicontoh ya. Nah, dia mencari produsen untuk menambahkan merek buatannya Royal Clips di produk itu. Dan tidak disangka bisnisnya laku di Amerika sana. Nah, 3 bulan kemudian sudah ada 500 pembeli dan keuntungannya mencapai $8.000 Amerika Serikat atau setara dengan 125 juta rupiah. Nah, setelah kesuksesan itu dia makin giat berbisnis. Tidak hanya minuman, dia juga menjual dompet, lilin, dan banyak barang lain di Etsy dan Amazon lewat merek yang berbeda. Nah, semuanya dilakukan seorang diri, tidak punya tim ya. Dari mulai pengemasan, iklan, merancang desain grafisnya, semua dilakukan sendiri. Dan dia mengaku aktivitas bisnis yang tidak sesuai bayangannya itu. Nah, dan bisnis tidak membuatnya punya banyak waktu untuk keluarga ternyata. Nah, malah dia ini harus bekerja 10 jam atau lebih setiap harinya. Akan tetapi semua itu sirna ketika Sidney tahu besarnya penghasilan dari bisnis. Nah, bisnis dari 2 produk itu telah melampaui pendapatan $1 juta Amerika Serikat. Dan ya, atau kalau dirupiahkan itu berarti 16 miliar rupiah. Itu terjadi pada tahun 2022 yang lalu. Dan diproyeksikan tahun ini 2024 bisa mencapai 2,5 juta atau berapa ya kalau dirupiahkan ya. Ya, katakanlah kalikan 2 aja deh. Ya, 16 miliar kalikan 2 berarti 32 miliar. Nah, lebihnya berarti 33 lah ya. Nah, saat ditanya tips berbisnis dengan keuntungan miliaran itu, dia menjawab seseorang perlu memegang 2 kunci. Nah, ini yang pelajaran yang paling penting nih. Yaitu mampu memberikan pelayanan terbaik, 1 ya, dan selalu terus belajar. Tidak mudah puas dengan apa yang dia capai. Nah, katanya seseorang harus bisa memberikan argumen logis yang bisa menarik perhatian pembeli agar tidak membeli di toko lain. Selain itu, seorang
Pebisnis diharuskan pula selalu memberikan pelayanan dan tidak lelah meladeni pembeli. Dan yang penting adalah untuk memulai sebuah bisnis, seseorang harus terus belajar karena dunia usaha terus berubah. Berkat cara-cara seperti itu, siapapun bisa melalui bisnis sekalipun tanpa pengalaman. Modal mungkin seadanya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Sydney yang semula hanya seorang tukang listrik. Dia belajar bisnis hanya dari YouTube dan membaca buku. Dan setiap hari dia belajar apapun itu tentang bisnis. Nah, makanya kita perlu yang namanya upaya ya, strategi atau cara-cara untuk bisa melakukan apapun dalam hal mendukung bisnis itu tadi ya. Oke. Ya, itulah Sydney. Beruntung banget dia ya. Anda seberuntung apa? Sudah. Oke. Ya kalau ngomongin soal keberuntungan, kita jalan-jalan ke padang pasir nemu sebuah atau setangkai bunga mawar, pasti sebuah keberuntungan juga kan. Nah, makanya kita simak dulu Sting, Desert Rose.